menganiaya aku itu yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Itu bukan manusia, itu secara kemuliaan Tuhan. Nah, bukan manusia. Berarti Injil yang diterima Paulus ini bukan dari manusia, berarti dari mana? Jadi, apa bedanya iblis dengan Tuhanmu? Mati kita. Ya bedanya, ya Tuhan. Makanya Allah jangan kamu, katakan Tuhan itu roh. Nah, Iya. iblis di mana di situ konteksnya mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Itu kan pertanyaan saya. Iya, kan saya bilang lagi konteksnya. Ya di mana konteksnya? Konteks yang di mananya? Gini dek. Gimana? Sifat akhlak manusia itu siapa yang mengatur? Siapa yang bisa? Bagaimana bisa kita diatur itu kalau kita tidak diajar, betul? Iya. Nah, jadi kalau saya mengajarkan kau tentang keburukan, berarti buahnya tuh berarti buruk hasilnya. Ya, Jadinya, kan orang jadi buruk kan? Nah, Betul nggak? sekarang Ya, ini betul, berikutnya betul. kan hal pengajaran. Bagaimana bisa terciptanya suatu akhlak kalau tidak diajarkan? Betul Ya, tidak? akhlak itu digunakan untuk apa? Untuk supaya dalam Sekarang kehidupan. digunakan. Oh, kan? Sekarang bukan digunakan. Bagaimana terciptanya suatu akhlak kalau tidak diajarkan? Bukan digunakan untuk apa? Di situ sekarang coba perikopnya tentang apa? Ya, sini kan tentang pengajaran. Ini Tuhan Yesus kan. Ya, pengajaran. Pengajarannya tentang bagaimana? Pengajaran yang sesat atau tidak? Nah, itu kan tentang membedakan. Sebentar Pengajaran. dulu, Pak. Sebentar Ya, dulu oke. deh. Kamu mengatakan katanya ini hal pengajaran, Iya. tetapi apa tuh namanya, tidak berhubungan dengan yang tadi, ya kan? Yang kalian diskusikan. Nah, bagaimana mungkin tidak berhubungan? Di situ Yesus sudah mengatakan berwanti-wanti tentang akan adanya namanya ajaran-ajaran sesat. Betul tidak? Iya, betul. Emang itu berbicara tentang pengajaran sesat. Nah, ya udah. Jadi yang mengajarkan tentang kesesatan, tentang kebangkitan, tentang manusia harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan itu siapa? Makanya kan Kak, maaf ya, ini akan dimati sini kan. Katakan demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Nah. Berarti setiap ajaran yang baik menghasilkan perilaku yang baik. Nah, sekarang ajaran Paulus baik nggak? Baik, kan sesuai dengan Di mana? iman kan? Di mana? Dia menerima kitab itu bukan dari manusia loh. Paulus menerima kita dari manusia. Paulus tidak menerima Injil dari manusia dia. Dia menerima Injil dari siapa? Dari Tuhan kan? Ya, Tuhan siapa yang memberitakan Injil sama dia? Ya dari Yesus kan? Dia kan Yesus mendengar. manusia bukan? Oke. Benar Kak? Nggak, jawab Jadi, dulu, Yesus manusia bukan? ya, Yesus yang manusia kan? Nah, jadi sekarang Injil yang diterima Paulus dari manusia atau bukan dari manusia? dengar ya. Dengar ya Kak ya. Hmm. Jadi Saulus itu sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia Nah, sudah saya bertanya, jangan sebelumnya. Yang Iya. diterima Paulus ini, Injil dari manusia atau bukan? Ya itu Injil yang telah diberitakan oleh manusia. Makanya gini Nah, Kak. Injil yang bukan dari manusia, yang berarti dari mana sih Paulus menerima Injil? Oke, dengar ya, bisa jelaskan Kak ya. Oke, ya. Oke. Nah, jadi Saulus itu sebelum jumpa dengan Tuhan Yesus, dia itu sudah banyak mendengar tentang hal pengajaran tentang Yesus. Dia tidak percaya itu karena dia itu masih kuat tentang ajaran tentang ahli-ahli Taurat itu dalam tradisi dia. Makanya dia itu sudah mendengar apa itu Yesus, apa itu Yesus, apa itu Injil. Dia itu sudah mendengar dari pemberitaan dari murid-murid Yesus. Nah, jadi dia dipanggil Tuhan, dari diteguhkan, dipanggil lagi. Suatu dia pergi ke apa? Sudah masih gitu kan? Dia itu berjumpa dengan Yesus. Nah, dari situ dia itu sudah mendengarkan Injil, tapi di situ dia belum percaya. Yang saya tanya deh, Injil dari mana yang diterima oleh Paulus? Ya Injil dari Yesus. Injil yang diberitakan Ya, Yesus. Yesus manusia bukan. Kutanya Kakak, Injil yang masuk Kakak apa sih? Sekarang Injil yang diterima dari Paulus itu dari mana? Enggak, saya tanya dulu. Sebelum Kakak saya menjawab itu. Jangan. Sekarang yang saya tanya, yang Kakak diterima maksud dari Injil Paulus dalam ini Kristen dari itu apa? mana? Yang diterima dari Paulus ini dari mana? Kalau bukan dari manusia. Dia nerima itu, tahu nggak sih Injil itu apa? Apa Saya sih itu Injil? bertanya deh, yang diterima Paulus ini dari mana Injilnya? Dia itu didengar dari Yesus, ungkapan dari Yesus. Yesus Dari manusia murid-murid. bukan? Ya Yesus manusia. Sejak kapan Yesus manusia menyampaikan Injil kepada Paulus? Kan Yesus itu kan pembicaraan Paulus dengan Yesus itu tentang mengapa engkau aniaya aku. Saya bertanya, ya, yang ngomong mengapa engkau menganiaya aku itu yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Itu bukan manusia, itu secara kemuliaan Tuhan. Nah, bukan manusia. Berarti Injil yang diterima Paulus ini bukan dari manusia, berarti dari mana? Makanya aku bilang tadi kan Kak, konteksnya itu bahwa murid-murid Yesus itu kan sudah memberitakan terlebih dahulu tentang Injil, tentang keselamatan itu. Jadi Saulus sudah mendengarkan hal itu. Dia dipanggil Saya lagi. bertanya, Paulus menerima Injil ini dari mana loh, Dek? Astaga, capek kali saya menjelaskan. Dari mana?
Dia itu seharusnya mendengar itu dari pengkabaran loh. Dia itu mendengar dari murid-muridnya dan dari Aku Yesus. menerima Injil bukan dari manusia. Manusia. Bukan dari manusia. Iya, dia Kasih pikir dalilnya aja. Kasih aja dalilnya itu. Oke. Udah kasih ini. Di dalam Galatia 1 nomor 11 coba buka. Galatia berapa tadi, Kak? Galatia 1 nomor 11 deh. Ya. Bacakan. Aku nyatakan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang disampaikan kepadaku bukanlah dari manusia. Berarti Ya, dari itu- mana? Ya dari Tuhan. Siapa Tuhannya? Ya Yesus. Yesus manusia bukan? Dia kan manusia dan Tuhan, nggak bisa dipisahkan itu. Oke, yang mati di kayu salib manusia atau Tuhan? Manusia. Jadi gelarnya Yesus yang waktu mati di kayu salib sebagai apa? Berarti ya. Yesus itu kan sebagai manusia loh. Itu kan makanya nubuatan Saya dari bertanya, Yesus adalah Tuhan dan manusia. Yang Oke, mati di kayu tunggu, salib, tunggu. dia adalah kemanusiaannya. Sebentar deh. Yang mati di Tunggu, kayu tunggu, salib tunggu. adalah kemanusiaannya. Gelarnya sebagai apa? Oke, tunggu. Jangan dulu kita bawa yang hal yang tadi belum selesai kan? Ya tentang yang Nah, tentang baca kamu itu kan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dan manusia. Makanya saya larikan sekejar dulu. Yang mati di kayu salib ini adalah pertanyaannya. loh, sekarang oke, yang diterima dari yang diterima Paulus Injil ini dari siapa? Yesus. Yesus manusia bukan manusia, tetapi dia juga adalah Tuhan. Betul tidak? Dia memang Tuhan. Ya, Yesus hakikatnya manusia memiliki gelar Tuhan. Tuhan gelar bukan? Tuhan. Gelar Tuhan. Tuhan gelar bukan? Ya Tuhan kelar. Gelar, oke. Yang mati di kayu salib, kedagingannya adalah manusianya, betul? Gelarnya Ya. sebagai apa waktu yang mati di kayu salib? Di situ kan dia menjadi manusia loh. Itu kan Saya masih. tidak bertanya. Begini deh. Presiden Amerika, George Bush, meninggal. Yang meninggal adalah jasadnya. Gelarnya sebagai apa? Presiden. Berarti Presiden Amerika meninggal. Karena gelar dia presiden. Nah, yang mati di kayu salib adalah manusia. Jasadnya mati. Gelarnya sebagai apa? Ah, itu yang harus dipahami, Kak. Itu kan. Ya. Oh. Nah, Kak ya. Adekku. Harusnya Kakak harus pahami dulu tentang Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, itu sudah memiliki gelar Tuhan atau tidak? dia sudah memiliki gelar manusia dan Tuhan. Manusia tuh gak gelar, Dek. Kamu Iya, gelar gak? Dia Tuhan kan? Dia itu Tuhan, tapi dua. Bukan. Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, hakikatnya adalah manusia. Memiliki gelar Tuhan bukan? Yesus memiliki gelar. Gelarnya apa? Gelar Yesus Tuhan. Itu kan hakikatnya kan? Nah, sekarang yang mati di kayu salib, kemanusiaannya, dia memiliki gelar sebagai apa? Dia memiliki gelar Sebagai? Tuhan. Nah, Wanes. Selamat jadi Wanes. Selamat Bang Giovanni udah jadi Wanes. Ini dia menunjukkan dia Tuhan itu. Ya, dia itu mati dari kebangkitan loh, makanya disebut dia Tuhan. Itu dia makanya. Kamu pahami dulu. Nah. Pahami dulu. Giovanni adalah seorang guru. Gelar kamu guru kan? Betul nggak? Ya, Nah, betul. sekarang kamu ditangkap. Nah, saya bilang begini, Giovanni ditangkap polisi. Gelar dia sebagai apa? Sebagai guru. Guru Giovanni ditangkap polisi. Nah, Yesus hakikatnya dilahirkan Bunda Maria manusia. Dia memiliki gelar Tuhan. Betul? Nah, yang mati di kayu salib ini memiliki gelar Tuhan atau tidak? Mari kita minum kopi dulu adikku yang baik. Nikmatnya kopi di siang hari. Gelar Ya. Yesus sebagai itu sebagai hamba, bisa disebut sebagai hamba dan sebagai anak manusia. Jadi dia Sebagai memiliki gelar pemain. Tuhan tidak? Di situ Tuhan bagi hamba, dia itu tidak terpisahkan. Berarti dia tidak Tuhan. Dia Tuhan. Nah, yang mati di kayu salib Tuhan tidak? Ya, dia itu Tuhan, tapi dia itu sebagai manusia. Ya, iya, saya tidak masalahkan manusianya. Yang mati di Ya. kayu salib ini gelarnya memiliki Tuhan tidak? Gelarnya Tuhan tidak? Ya gelarnya memang Tuhan. Nah, jadi Tuhan mati di kayu salib.
Ya dia matikan secara tubuhnya Saya kan. tidak Tapi tanya kan- matinya secara. Itu yang nggak Enggak, terima. saya tidak matinya secara. Yang mati di kayu salib memiliki gelar Tuhan tidak? Itu kan berarti sebagian Allah loh, Kak. Itu sebenarnya sebagai Tuhan. Saya tidak tanya itu. Yesus Tuhan bukan Tuhan. Gelarnya Yesus adalah Tuhan. Yang mati di kayu salib, kedagingannya itu memiliki gelar Tuhan tidak? Ya itu gelarnya. Berarti Tuhan mati di kayu salib. Ya kan saya kan tubuh ya kan. Itu dalam disebut namanya Berarti manusia. Tuhan Kak. mati di kayu Makanya salib. dibilang satu ekat dua pribadi. Kak. Jadi Tuhan. Itu dulu. Nah, itu yang nggak diterima. Itu yang nggak diterima. Itu dulu. Tuhan mati di kayu salib tidak? Tuhan Ini mati di kau kayu salib kenapa juga ya. Giovanni ini? Masa- Giovanni mau ganti keimanan ya sekarang, mau jadi oneness ya, Jesus only ya. Jadi Yohanes ya. Jadi Yesus mati di kayu salib tidak? Makanya kita pada Yohanes Kristus, mengatakan yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan. Nah, sekarang saya pengen dengar nih dari Gio. Yang mati di kayu salib itu Tuhan bukan? Ya, dia Tuhan. Dia Tuhan Oke, Allah. selamat Anda Yohanes. Enggak, Anes. Anes. Ya, makanya itu siap-siap kalian pahami. Adekku. Yohanes mengatakan yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan, bukan manusia. Oke, Ya, dia mati. teman-teman yang dibawa kasih Ya. selamat dulu Saya sama tanya, Bang Giovanni. yang nggak tahu itu Tuhan itu roh atau daging? Tunggu dulu deh. Bukan Kita roh mau atau kasih selamat. daging. Roh atau daging, bukan roh Ya. atau Kasih daging. selamat Coba kau dulu. cari di Ini Google. iman barunya dikasih selamat dulu yang dibawa. Kasih selamat dulu ya teman-teman ya. Sekarang kau cari dulu di Google deh. Coba klik. Apakah Tuhan bisa mati? Coba. Ya, itu kutanya, Tuhan itu yang masuk ke apa sih? Tuhan itu kan roh. Coba cari dulu dong. Enggak, Tuhan itu roh atau enggak? Roh kan? Bukan, Tuhan itu bukan roh. Roh itu ciptaan. Itu Zakaria 12 nomor 1. Tuhan Berarti bukan Tuhan itu roh. enggak roh. Jadi Allah kalian itu Enggak, apa? ada datanya Zakaria 12 nomor 1. Kalau Tuhan itu enggak ada Mana? samanya. Kalau roh itu ciptaan, Bre. Kalau Tuhan itu bukan ciptaan. Tuh, 2 Samuel 7 nomor 22 tuh. Enggak ada yang sama dengan Tuhan. Dibaca dong, 2 Samuel 7 nomor 22. 2 Samuel 7 nomor 22. Ya Zakaria maksudnya 12 yang nomor sama 1. itu harusnya Anda pahami itu yang sama itu apa? Yang sama Iya, itu kalau dia nggak kalau 2 diciptakan. Samuel itu dijelaskan, Tuhan itu enggak ada samanya. Kalau kita Nah, katakan nggak sama. Fandi, nggak apa-apa. Sekarang kamu mengatakan Tuhan itu adalah roh, oke? Iya. Iblis roh Allah itu ada tidak? roh. Iblis roh tidak? Iblis roh, tapi dia ciptaan kan? Itu bedanya. Ya, Jadi apa bedanya iblis dengan Tuhanmu? mati kita. ya bedanya. Ya Tuhan itu. Makanya Apa jangan kamu- katakan Tuhan itu roh. Nah, Iya. iblis roh. Nah, sekarang apa bedanya iblis dengan Tuhan kamu? Ya beda lah. Bedanya Iblis nggak apa? bisa- Ya iblis nggak bisa menciptakan kan? Emang iblis bisa Loh, menciptakan? Tuhan tidak. bisa menciptakan. Sekarang ini mereka sama-sama roh. Yang bisa membedakan mereka Oh, beda kan? Nah itu dia. Aku tanya alamu roh atau enggak? Loh, tunggu dulu. Nah itu dia kan. Kamu mau ditanya, tapi kamu mau apa? Sekarang begini. Roh yang di dalam Yesus itu roh siapa? Tanya alamu roh atau enggak? Roh yang di dalam Yesus itu roh Kan? siapa? Gua aja nggak mau jawab. Bukan. Kan udah dijawab si Fandi bahwa kami meyakini roh itu adalah ciptaan. Makanya Tuhan kami bukan roh. Jadi Allah Nah, Tuhan yang roh di atau- dalam Tuhan apa? diri Yesus, di dalam jasad Yesus itu roh siapa? Jadi tidak bisa dipisahkan loh, Kak. Jadi gini kayak. Saya tanya. Ini Di dengan- dalam diri Yesus, di dalam jasad Yesus itu roh siapa? Dengar ya, Tuhan itu Jangan, disebut saya nggak sebagai perlu satu definisi hakikat Tuhan. dua Saya pribadi. nggak perlu definisi Tuhan Dia deh. itu Allah. Karena Kamu kamu tadi percaya itu ya, kau mengatakan, insya Allah lah. bukan, karena kamu Oh, mengatakan. jangan percaya Tuhan itu roh. Jadi aku tanya alamu apa? Kamu mengatakan Tuhan itu bisa mati. Jadi ngapain kamu menjabarkan ketuhanan Loh, sama Tuhan saya? itu nggak bisa Yang saya tanya, roh yang di dalam diri Yesus itu roh siapa? Itu dia. Kan aku bilang pertama, Allah itu Roh dia yang di dalam satu, diri Yesus itu satu roh siapa? hakikat dua pribadi. Dia itu Tuhan, dia itu Allah. Jadi dia mati itu dari kedagingan dia. Dia itu Saya turun tidak dalam tanya maut. kedagingan. Makanya Saya itu tidak bangkit tanya dalam daging. atasnya. Saya tidak Itu tanya dia daging. bangkit itu Karena juga saya dia tidak Tuhan. daging. Saya tidak tanya daging. Yang saya tanya, Wah, roh yang itu di kan saya dalam jelaskan kan? Yesus, Ah, roh itu yang di dia dalam kan? diri Yesus itu roh siapa? Kan tadi saya jelaskan tadi Kak bahwa roh siapa? Yesus itu dua pribadi, satu hakikat. Gelar dia itu Tuhan. Saya tidak. Oh, Itu dia. berapa Kau pribadi? aja terima itu udah bisa Berapa bilang. pribadi? Berapa pribadi? Kamu nencing dalam kitab. Berapa pribadi? Dia dua pribadi, satu hakikat. Dia Tuhan, tapi dia manusia. Itu dia. Oh, bukan 3 pribadi. Astaga, kan aku bilang Yesus kan? Weh, kamu tungtung atau bukan ini? Tungtung itu 3 pribadi, satu hakikat. Sejak kapan 2 pribadi? Dek, jangan lah dek sama kakak. Kakak ini baik. Kakak ini ibu gembala loh yang untuk menyesatkan dan suka memfitnah. Ya, berarti Roh Kudus tidak satu sama mereka kan begitu? Tidak satu dengan Makanya 3 Yesus. pribadi, satu hakikat. Sejak kapan tungtung jadi 2 pribadi? Oke, maaf tadi saya tadi salah kalian. Jadi oh, itu salah. Oke. Kita bahas. Oke, dengar ya.
Dua Yesus Kristus itu- sebentar dulu ya, sebentar dua Oke. Kristus ya, sabar. Oke. Ya, Yesus itu satu pribadi dan dua hakikat. Dia hakikatnya pertama Tuhan dan satu lagi manusia. Ya kok ngelek sih? Tunggu ya, saya turunkan dulu karena signalnya Bunda Nora itu bermasalah tadi. Saya turunkan dulu dia, nanti dia naik kembali. Tunggu ya. Enak kalian berdua dialog, nggak apa-apa kalian berdua dialog. Ini, Kita tunggu dulu itu Nora naik kembali, sabar ya. Signal dia tadi itu bermasalah. BTW netizen ini sok tahu semua ya. Ini keren juga nih. Silakan itu Nora naik kembali itu Nora. Signal dia ini. Bang Blender, monitor nggak Bang Blender ini, woi? Kiu kiu. Orangnya Tidur, tidur, tidur. ini kayaknya. Tidur Bang Glenn ya. Dia tidur ya. Thank you ya sudah naik di Komal ya, Mbak Dek Giovanni. Biar kita Ya, bisa sama-sama. sama-sama edukasi teman-teman Muslim Ya, maupun ini kan Kristen di diskusi bawah. kan. Ya, betul. Jangan ada Thank you. baper Terima ya. kasih banyak sudah open cam. Saya bersyukur sekali ada teman-teman Kristen yang sopan, santun, beradab. Jarang kami temukan yang seperti ini. Jarang. Masa sih? Serius. Nah, Kalau jadi, komal saya diikuti terus, Dek Giovanni. Kalau komal saya diikutin terus, itu lebih ya, namanya banyak berdiskusi menghujat. kan. Jadi Iya, berdiskusi itu nggak harus kita emosi, nggak baperan. Jadi kita akan sama mendapatkan pendapat kita yang benar ya kan. Setuju. Nah, Jaringan jadi- Nora itu, jaringan tadi bermasalah. Silakan. Ini kan Nora belum naik ya? Belum, tunggu dikit lagi. Biasanya dia perbaiki dulu signalnya. Biasanya naik dulu ke BTS itu. Manjat dulu dia. Ini nggak aktif ini WhatsApp-nya. Ntar saya WhatsApp lagi ya. Ada 2 nomor. Oh, nomornya ya. Sabar ya. Ini. Signal dia tadi bermasalah. Signal dia. Ntar saya besarin dua-dua ya. Signal tadi, signal. Iya, signal. Oke, silakan deh. Lanjut. Ya, Oke. makanya saya tanya tadi. 3 pribadi, 1 hakikat. Kita mau bahas itu atau kita bahas roh lagi? Roh iblis dengan roh Tuhan, apa bedanya? Oke, saya bahas tentang hakikat, tentang itu dulu ya. Kalau nanti kita lanjutkan siap itu baru kita lanjutkan tentang kakak bilang tadi 3 pribadi 1 hakikat ya. Oke. Oke. Jadi yang saya tegaskan itu ya bahwa di dalam Kristen itu bahwa Yesus itu adalah 2 hakikat dan 1 pribadi, yaitu Tuhan dan hakikatnya itu 2 sebagai Tuhan dan manusia. 2 hakikat. Kamu nih ajaran dari mana, Dek? Kamu Tritunggal atau Trotongtong? Iya, betul. Yesus kan manusia, dia juga Tuhan. Setahu saya 3 pribadi, 1 hakikat. Tidak ada 2 hakikat, Dek. Jadi sebenarnya Tuhan kamu nih 1 atau 2? Ya, maksud saya dia manusia, dia itu Tuhan. 3 pribadi, 1 hakikat atau tidak? Itu dulu. Oh, itu bicara itu tentang Tritunggal yang kakak maksud tentang itu kan. Kamu bukan Tritunggal. Kita bahas tentang Tritunggal. Oke, ya kita bahas. Loh, tunggu dulu. Kamu ini. Sekarang mau bahas roh atau Tritunggal? Kakak mau bahas Tritunggal. Itu maksud Tritunggal tuh gini loh kak. Tritunggal itu 3 pribadi 1 hakikat. Nah, kita bahas Tritunggal apa? Kita Ya, bahas Tritunggal pun jadi Tritunggal pun bagus ya. Tritunggal pun jadi. Oke, Tritunggal. Silakan jelaskan Tritunggal sama saya. Ya, Tritunggal itu dalam yang saya tahu ya, dia itu 3 pribadi 1 hakikat. Jadi orang itu 3 pribadi dan dia itu adalah 1 Tuhan. Ya, itu sih. Kakak mau menanggapi apa? Oke. 3 pribadi, 1 hakikat. Ya, 3 pribadi, 1 hakikat. Hakikatnya Yesus apa? Tuhan. Dilahirkan Bunda Maria sebagai apa? Manusia. Hakikat Bapa apa? Tuhan. Hakikat Roh Kudus? Tuhan. Kamu mengerti nggak hakikat? Ya, hakikat itu berbicara tentang gelar kan? Nggak, kamu pakai komputer apa enggak, Dek? Pakai perangkat apa enggak? Komputer? Enggak, aku pakai apa sih? Gini aja, langsung Tunggu aja. dulu, Fandi. Jangan dulu masuk, Fandi. Nanti jadi blank. Coba cari di dalam KBBI hakikat. Oke, KB itu kalau hakikat itu kan atau disebut juga natur kan? Satu jelas Aduh, esensi. Dek, natur itu sifat, bawaan, Dek. Aduh, Bisa lah, Dan. enggak, jangan, Dek. Kamu cari dulu di KBBI. Jangan asal ngomong, Dek. Nanti kamu tertampol lagi, Dek. Natur dengan hakikat itu berbeda, Dek. Dari mana natur dengan hakikat itu sama, Dek? Ini kan tidak disebut kak. Itu secara esensi mendasar, dan sifat dasar atau Hakikat, coba cari hakikat menurut KBBI, Dek. hakikat kita kan manusia kan, itu ibaratnya kan. Nah, sekarang pertanyaan saya, hakikat Yesus Oke. apa? Hakikat dia Tuhan dan manusia.
Dek, hakikat itu apa artinya, Dek? Aduh, ini. Iya, itu tuh apa? Dulu Google dulu. Coba buka Iya, lagi makanya saya suruh KBBI. cari dulu, jangan asbun lah, Dek. Masa kamu bisa melawan KBBI? Itu kamus besar bahasa Indonesia loh. Profesor-profesor semua yang di situ. Oke, saya bacakan ya artikel KBBI itu. Nah, yang penting dasar sesuatu yang paling dasar yang penting katanya kan. Nah, intisari kan? Misalnya ini contohnya kita harus memahami hakikat ajaran Kristus itu kan sinonim. Poinnya aja, hakikat itu intisari dasar, betul tidak? Ya, itu Nah, dasar. hakikatnya kucing apa, Dek? Ya kucing. Hakikatnya kucing apa? Ya kucing kan? Hewan. Aduh, Dek. Ya hewan. Nah, hakikatnya kamu manusia. Hakikatnya ya waktu Yesus dilahirkan apa? Manusia. Manusia. Hakikatnya Bapa apa? Tuhan. Ilah, ya kan? Ya Tuhan. Ilah. Ya, hakikatnya roh? Hakikatnya roh? Roh apa? Roh Kudus. Ya, hakikatnya roh saja. Kok kan juga punya roh? Hakikatnya roh Iya. apa? Hakikatnya roh Istilahnya apa? ilahi kan. Sejak kapan roh jadi ilahi? Ya kalau kakak cari tentang Tritunggal itu apa sih? Kan masih ada Tritunggal. Kamu paham begini loh. Perkataan yang umum aja deh. Hakikatnya roh itu apa? Yesus bisa hidup karena ada roh. Kamu bisa hidup karena ada roh. Iya, Hakikatnya betul. roh itu apa? Napas itu kan hakikat roh. Aduh, kok nafas lagi deh? Ya Allah Tuhan. Kehidupan ya. Oke. Hakikatnya roh itu apa, Dek? Ntar kak, saya cari dulu ya. Oke. Saya melanjutkan minum kopi dulu satu Oke. tegukan. Ya, jadi dikit bocoran, hakikat itu adalah keberadaan yang sesungguhnya atau sebenarnya. Oke. Itu bocoran dikit. Jadi kalau dikatakan misalkan kita ini Fandi ini siapa, Nora siapa, Giovanni Manusia. siapa, ya manusia hakikat kita. Ya, itu manusia kan itu kan. Nah, Nah, hakikat roh itu apa? ya kakak tahu hakikat roh itu apa? Loh, kamu yang mengatakan 3 pribadi, 1 hakikat. Biar kita tengok dulu. Yang 3 pribadi ini, yang berbeda ini, kenapa bisa dikatakan jadi 1 hakikat? Makanya saya pengen tahu, kamu kan Tritung. Iya toh? Nah, Yesus hakikatnya manusia. Bapa hakikatnya Tuhan. Roh hakikatnya... Itu ada Marbun 2025 itu, Mualaf 2025 itu Nora, suruh naik dulu dia. Naik itu. Jangan kau merekam di bawah baru kau buat apa ya? Naik. Kirim permintaan, saya nggak nampak. Nah, sekarang jawab dulu adikku yang baik, caem. Yesus hakikatnya manusia, dilahirkan Bunda Maria. Ya. Bapa hakikatnya ilahi, dia adalah Tuhan. Roh Kudus, roh yang di dalam diri Yesus itu, ya itu hakikatnya apa? Ya Roh Kudus itu kan hakikatnya lah, Roh Kudus ya. Kan bicara tentang tunggal loh kak. Sekarang, Itu kan bicara iya, tentang sekarang roh. kamu, Nah, roh ini kamu, dia. roh kamu ini hakikat itu roh dari mana juga? Ya ini yang kalau dalam kami itu yang diapakan oleh Tuhan, yang dibuat napas itu, napas hidup. Iya, roh ini hakikatnya apa, Dek? Itu napas hidup loh kak, kalau roh dalam kami itu. Hakikatnya apa? Hakikatnya roh lah, kehidupan yang dikasih. Oke, saya terima deh, saya terima. Oke, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Hakikatnya adalah roh. Roh tidak kelihatan. Nah, ketika mereka digabung, ketika 3 pribadi ini digabung yang berbeda, dia menjadi 1 hakikat, betul? Ya itu Allah, Yaitu hakikatnya apa? Tuhan. Tapi Yesus manusia. Iya makanya saya katakan tadi bahwa Yesus itu memiliki satu pribadi 2 hakikat. Saya begini aja deh. Ini botol. Di dalam air, hakikatnya air, cair. Botol ini hakikatnya adalah plastik. Ya kan? Nah, saya gabunglah dengan ini. Ini hakikatnya kaca. Sekarang saya gabungkan nih. Atau nanti saya masukkan. Nah, yang 3 berbeda ini saya sebut hakikatnya apa? Botol kan? Enggak seperti itu. Loh, tapi di dalamnya ada zat cair. Ini ada kaca. Ya, Saya berarti yang gabungkan. seperti itu hakikatnya apa? Ya, hakikatnya apa? Hakikatnya apa? Enggak, kakak seperti itu hakikatnya jadi apa? Coba. Loh, jangan. Kamu Iya. yang Kan kamu menjabarkan. jelaskan. Ketika 1 ilah, 1 roh, 1 manusia, ketika digabungkan ini menjadi apa namanya? Iya, benar gak ya? Hakikat itu kan bisa bilang gitu kalau itu 3 pribadi 1 hakikat. Nah, jadi Tuhan itu yaitu kita bola dulu saya analogikan tentang segitiga ya. Nah, segitiga kan. Nah, saya analogikan. Dek, Nah, kalau segitiga nggak nyambung. Ya. 3 pribadi, 1 pribadi roh, 1 pribadi manusia, 1 pribadi ilah. Oh, Ketika kamu tetap bilang. digabungkan ini, Oke, ibaratnya segitiga itu kan 3.
Oke, benar ya. Ketika digabung ini menjadi apa? Kak, segitiga itu kan tiga kan, tiga sudut kan. Nah, kalau kita buat sudutnya itu adalah kita analogikan. No, deh, bukan Banyak segitiga, lima bukan tentang segitiga, kita. bukan segitiga. Yang saya tanya, ketika tiga pribadi ini, yang hakikatnya manusia, hakikatnya roh, hakikatnya ilah, ketika digabung disebut apa? Terus saya bilang tadi kan, berarti Allah itu satu, tiga pribadi, satu hakikat. Jadi itu kan Tuhan, pada dasarnya itu dia Tuhan loh. Dia itu sudah ada pada jam kekekalan loh Kak. Hakikatnya sebagai apa? Tuhan. Tuhan. Yesus itu Iya. manusia Tuhan. Ya makanya saya bilang Yesus itu dua hakikat satu pribadi di dalam itu kan di situ dia tuh supaya menyelamatkan Oke, ketika manusia. Yesus dilahirkan, apakah Dia itu Tuhan juga sebagai ikut manusia. dilahirkan? Hah? Ketika Yesus dilahirkan, apakah roh juga ikut dilahirkan? Iya, kalau dia kan manusia. Dia Oke, ketika Yesus mati di kayu salib, apakah rohnya ikut mati? Ya roh itu mana mati? Mana bisa mati roh Kak? Aduh. Oke, mana bisa mati? Oke, ketika roh itu tidak di dalam Mana sih diri, bisa roh mati? ketika roh itu tidak di dalam diri Yesus, Yesus mati, ya kan? Apakah Ya. Yesus masih bisa dikatakan Tuhan? Jadi kan Kak, yang mati itu Saya dia bertanya, itu- jangan dijadikan dulu deh. Yesus, dia jadi Tuhan karena ada Roh Kudus, Roh Tuhan di dalam diri Yesus, betul? Ya itu tidak dipisahkan. Tapi Kakak jangan lupa, dia itu tidak bisa dipisahkan tentang kemanusiaannya. Oke. Nah. Kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Karena ada Roh Tuhan di dalam diri Yesus, betul? Karena dia Tuhan, dia memiliki dua hakikat. Jawab dulu, ketika Yesus dikatakan Dia Tuhan memiliki karena dua ada hakikat. Roh Tuhan Dia di dalam memiliki diri dua Yesus, hakikat. betul Jadi tidak? Kakak tadi jadi Kakak iya. Kau jawab dulu. Maksud kau Yesus bilang roh dilahirkan- mati. Dek, Juga. kita pakai akal lah, Dek. Kita jangan asal asbun. Roh mati ya? Yesus manusia bukan? Astaga. Yesus manusia bukan? Kau jawab dulu, jangan astaga. Yesus manusia bukan? Kok mati? Yesus manusia bukan? Ya Yesus manusia. Nah, kenapa dia dikatakan Tuhan? Karena dia Tuhan juga. Karena makanya aku bilang dia tuh memiliki dua hakikat. Kenapa satu dia pribadi. dikatakan Tuhan? Kenapa? Karena apa? Karena dia Tuhan. Karena apa? Makanya aku bilang kan Kak, dia itu tiga pribadi, Tuhan itu tiga pribadi. Tidak, Yesus Dek. Karena itu apa dia dua dikatakan hakikat. Tuhan? Kamu jawab dulu, karena apa? Karena dia Tuhan, dia itu kan kalau dia itu kan mati dari kebangkitan, itu membuktikan dia Tuhan bahwa dia itu dapat mati. Kenapa dia dikatakan? Oke, pada waktu dia bayi, apa yang bisa dia lakukan sebagai Tuhan? Kok tega loh kan banyak dia mengajar apa kan. Waktu dia mungkin bayi dia bisa mengajar. Waktu dia bayi dia bisa mengajar. Coba tengok waktu dia apa tengok tuh di Alkitab tuh. Waktu dia bayi, dia kencing, apakah dia bisa ganti Bukan popoknya anak, kan? sendiri? Dia itu kan Kak, waktu bayi itu dia itu tetap menjadi manusia, makanya saya bilang dia itu tidak bisa kan dipisahkan katanya dari dia manusia dan Tuhan, tidak Tuhan. bisa dipisahkan. Dia itu memiliki dua hakikat satu pribadi. Dia itu Nah, Tuhan, sekarang dia itu saya manusia. tanya, hakikat yang kedua ini apa? Hakikat Yesus sebagai manusia, manusia. Ya, sebagai Karena Tuhan dia pada dilahirkan waktu dari dia manusia, kapan? kan? Pada Karena waktu dia dia dilahirkan jadi dari Tuhan, pada manusia. waktu kapan? Apa? Waktu dia jadi Tuhannya dia kapan? Ya dia sudah ada dalam kekekalan. Makanya dia Nah, kekekalan. sekarang saya tanya, Itu pada dia. waktu dia bayi, dia pipis, dia bisa ganti popoknya sendiri nggak? Itu dia menjadi manusia. Nah, Tuhannya kapan ada? Itu yang mana sudah ada. Dari kekekalan Tidak tadi ada. tidak Kalau loh. gitu pada waktu Oh, bayi, apa paham yang nggak bisa sih? dia lakukan ketika dia jadi Tuhan? Ya, kan Tuhan itu kan tahu lah. Kan saya sudah bilang, bahwa Yesus itu adalah manusia dan Tuhan. Dia itu dua hakikat Saya satu tidak pribadi. tanya, Itu yang kalau dapat memang dibuka. dia manusia dan Tuhan, pada waktu Tuhan masih bayi, apa yang bisa dilakukan Tuhan? Ya dia sebagai manusia. Pada waktu Karena dia kan masih bayi, apa itu yang dia bisa kan logika, dilakukan kan? Tuhan? Nggak, menurut Dek, kamu logika kau nggak? Dek, kau menelan ludahmu sendiri. Kau mengatakan Yesus sudah jadi Tuhan. Dia sudah kekal ketuhanannya. Nah, ketika dia Ya, bayi, dalam dia Tuhan dia- tidak. Anda bilang tadi Ketika dia dia itu dua bayi, Tuhan hakikat. tidak. Ketika dia bayi, Tuhan tidak. Dia itu dua hakikat loh, Kak. Saya tidak tanya dua hakikat. Ketika dia masih bayi, dia Tuhan tidak. Dia sudah Tuhan tidak. Oke. Ketika dia bayi, apakah Yesus sudah Tuhan bukan? Ya, dia itu sudah jadi Tuhan karena dia itu sudah ada sejak dulu ya. Oke, Kalau pada waktu dia bayi sebagai Tuhan, apa yang bisa dia lakukan? Kakak logika lah. Kalau jadi manusia itu dulu Loh, pertama. Nabi Isa aja bisa berbicara kok. Tapi dia bukan Tuhan. Ayo. Emang nggak semua dituliskan sih dalam kitab itu apa yang dilakukan di situ. Kalau memang tidak semua dituliskan di dalam Bible kamu, dari mana dapat referensi kau mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Pengakuan Iya, itu firman Tuhan ada. di mana tertulis? Ya, mau firmannya. Ya udah. Ya. Ya udah tentang Oke. itu. Oke. Oke. Buat Matius ya, Matius. Oke, Matius berapa? Keluar ya. Oke. Assalamualaikum, Ito. Waalaikumsalam itu. Izin Ito, Ibu Gembili lagi mau menyesatkan sebentar.
Yohanes 1:1 Kak. Oh. Oke, bacakan pada mulanya. Ya, saya bacakan ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Iya, pada mulanya Nah, bersama. gimana nama Yesus itu? Ya, makanya tengok itu Kak ya. Kalau kita tengok konteks ya. Oke. Oke. Ya, tengok. Dia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada pemilik kepunyanya. Ini Kak ya. Hmm. Hmm. Ya. Kalau Ya. kita baca konteks ini kan Kak. Ya. Kita baca ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang Yohanes, mana nama Yesus Yohanes itu? memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku, aku datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia dia. Demikian kasih karunia. Nah, jadi kan di situ kan tentang Mana kesaksian. nama Yesus? Yang mana Ya, nama Yesus? makanya kita tengok di konteks Kak. Itu kan tentang Gimana Yohanes. konteksnya nama Yesus? Itu kan tentang Yohanes. Kan Yohanes sebagai kesaksian. Jadi kan Yesus baptis kan? Ya, kamu ketawa kok. Enggak jelas banget sih Kak. Di mana di situ dikatakan oleh Yohanes itu adalah Yesus? Iya, makanya kan tengoklah Kak. Di situ kan Yohanes memberi kesaksian. Inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata. Jadi dia kan waktu Yesus baptis kan ini Yohanes mengungkapkan kembali tentang hal itu. Iya, mana? Yesus tadi itu dikatakan betul nggak? Enggak, Betul kan? dengar dulu, Dek. Betul lah Dengar Kak. dulu, Dek. Iya. Dengar. Di mana di situ konteksnya mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Itu kan pertanyaan saya. Iya, kan dia saya bilang lagi konteksnya. Ya di mana konteksnya? Konteks yang di mananya? Iya. Oke, sabar ya, sabar ya. Oke. Saya minum lagi. Tahu nggak? Saya ketawa lihat itu saya. No. Saya waktu nengok Edis dengan Mikana berdebat dengan Islam, akhirnya dia masuk Islam. Karena apa? Ditanya macet. Oh. Jadi kakak pernah masuk Edis ya, Bang Edis? Edis sudah, saya tantang dia minum racun maut sesuai kata Yesus, tapi dia nggak berani. Berarti bohong dia. Masa? Iya. Ya. Diracun nama Yohanes. Bukan, kan di dalam Markus 16 Yesus mengatakan menerima Yesus sebagai juru selamat, memberi dirinya dibaptis, sekalipun minum racun maut tidak akan celaka. Saya suruh Edis minum racun maut, mana tahu dia kan tidak akan celaka. Ternyata dia tidak berani juga. Berarti nipu dong. Di mute itu, di mute. Nanti malam orang itu, Siapa? Siapa? Ustadz Yusuf sama Edis. Jam berapa itu? Pukul 19. Nyawa tak ada guna itu. Tadi malam naik Edis ke komalnya Ustadz Yusuf. Saya masih menunggu Edis minum racun maut, pengen nengok diselamatkan dia apa enggak. Kalau nggak diselamatkan berarti nipu dong. Itu ajanya. Saya simpel, nggak perlu adu data sama dia. Hanya membuktikan kebenaran. Dia menantang saya minum kencing. Saya akan minum kencing anak saya. Tapi dia harus juga minum racun maut. Kita tengok siapa yang duluan keok, ya kan? Itu noise itu. Kalau Bang Elia Marlon udah pernah kakak? Apa? Elia, Bang Elia. Nggak dengar. Itu noise, izin di mute itu. Kenapa? Gio? Kalau Bang Elia kakak udah pernah? Elia? Iya. Elia Mirror. Iya. Ngapain saya diskusi sama orang error? Kok error? Iyalah, dia kayak paham aja tentang sejarah fakta tentang apa? Bible. Ternyata waktu dikonfirmasi sama orang yang ahli memang mengerti sejarah Bible, ternyata keok juga ya dia. Iya, masa sih? Iyalah, coba landasan literasi dia dari mana? Tanya dulu sama dia, literasi dia dari mana? Buku dia dari mana? Kita buktikan. Itu ajanya. Dari Bible terjemahan LI. 6.000 kata lebih ada salah diterjemahkan oleh LI. 6.000 kata, bayangkan. Ngeri kan? Salah satunya Theos. Kurios kok bisa jadi Theos? Tuhan kok bisa jadi Tuhan? Silakan deh. Jangan kita lari-lari, nanti jadi lari temanya. Oke. Santai dulu, kita nyantai dulu. Iya, saya lagi minum kopi campur dengan Masako. Iya, karena dulu pendeta saya suka kali minum kopi campur dengan Ajinomoto, akhirnya jadi error. Iya, saya dulu di GBI. GBI mana itu? GBI Mawar Saron. Berarti masih bisa saya yoga ya?
Minta apa-apa aja kau bilang, Nora. Oke kak. Ya, Dah. silakan deh. Oke. Udah kayak gini ya Fandi, jangan kau rubah lagi. Saya pun nanti ntar lagi keluar ini karena sebenarnya saya mau di pelayanan apa mau pulang. Oke, jadi sini kan kak, di sini kalau kita lihat dari konteks lagi ini kan, sini dia juga berikan tentang kesaksian Yohanes di dalam ayat 19 itu. Nah, jadi di sini dia 26 itu ya. Yohanes menjawab mereka, katanya aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, jadi kalau kita dengar dari nubuatan ini, jadi di nubuatan selanjutnya kan waktu Yohanes membaptiskan sesuai dengan firman Tuhan ini, yang apa yang dikatakan oleh di Yohanes ini, dia membuka, itu dia yang datang kemudian kepadaku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu kan pada saat baptisan Yesus itu kan terjadi tuh kayak yang apa yang dikatakan itu, dia membaptis Yesus. Yesus dibaptis. Iya, Yesus dibaptis oleh Yohanes itu nabi nubuatan. Oh, enggak usah cari ke baptis. Di mana situ Yesus dikatakan Tuhan? Iya, itu kan dikatakan di saat itu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu telah menjadi manusia, betul? Iya. Nah, Tuhan menciptakan langit dengan bumi dengan cara apa, Dek? Maka Tuhan menciptakan langit dengan bumi dengan cara apa? ya kalau itu kan nggak ada, ya, saya kan nggak kurang tahu karena kan saya nggak bisa menafsirkan. Buka di Kejadian 1, Dek. Ya, kejadian satu ya pada mulanya ialah firman. Oh, Pada mulanya adalah firman, Kejadian 1. Tunggu. Pada mulanya ciptakan langit dan bumi. Sorry, itu kan pada mulanya ciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dengan bumi. Ya. Ya kan? Nah, di ayat berikutnya dikatakan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, terang itu jadi karena Tuhan berfirman, betul? Nah, apakah terang itu adalah Tuhan juga? Hah, maksudnya? Loh, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi terang. Apa bedanya terang dengan manusia ini? Yang dimaksud dalam Yohanes itu ya? Ya, di dalam Kejadian kok dalam Yohanes. Iya, kakak mengaitkan tentang keterangannya itu pada apa itu kan? Loh, Ya, sekarang Ya. ini di dalam Kejadian 1 Tuhan menciptakan langit dengan bumi dengan cara apa, Dek? Berfirman. ya. Nah, ketika Tuhan mengatakan jadilah terang, apakah terang itu jadi? Ya itu kan gak ada dia, kita katakan dia jadi. Jauh. Kamu bacalah kalau kayak gitu, Dek. Coba aku baca Kejadian 1. Bacalah dulu, bagian terangnya aja dulu. Iya, kan diceritakan sini Nah, kan. baca aja. Firman Dek. Allah jadilah terang, lalu terang itu jadi ya jadi. Nah, jadi Lalu terang. jadi. Nah, ketika firman itu menjadi manusia, jadi nggak manusianya? Maksudnya? Aduh. Yohanes 1:14, firman Pada itu mulanya jadi firman manusia. itu, Manusia itu jadi apa enggak? Ya kan kakak, aduh, firman yang masuk situ kakak, manusia yang. Coba kamu pakailah dulu ini deh ya, pelan-pelan. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Betul? Ya, Nah, Tuhan berfirman menciptakan terang dengan Tuhan menjadikan terang dengan cara berfirman, betul? ya dan berfirman. Ya, ketika di dalam Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu jadi apa enggak? Ya itu kan katakan telah kak, lo kak, itu kan ada katanya telah. Iya, sudah menjadi manusia berarti kan? Firman itu telah menjadi manusia. Nah, Iya itu. siapa nama ya. manusia itu? Ya itu kan dimaksud tentang Yesus. Saya tanya siapa manusia itu? Ya Yesus. Yesus. Nah, Yesus manusia Tuhan. Makanya saya bilang tadi loh kak. Nah, kan makanya saya Dua hakikat. bilang. Makanya. Iya itu tadi kan, aku bilang itu Yesus itu dua hakikat satu pribadi. Dia itu tidak bisa dipisahkan dari Allah dan dia itu manusia. Oke, tidak bisa dipisahkan. Oke. Ketika Yesus bayi, dia jadi Tuhan, yang Tuhan tidak bisa dipisahkan dari Yesus. Apa yang dilakukan Yesus sebagai Tuhan ketika masih bayi? Ya di situ kan dia sebagai manusia, dan kan itu Yesus itu kan, makanya itu kak tidak bisa dipisahkan loh kak, bahwa tentang nggak bisa. Saya terima. Yesus itu tidak bisa dipisahkan tentang manusia dengan Tuhannya. Saya terima. Ya udah. Yesus manusia dan Tuhan, dua hakikat yang tidak Ya, bisa dua hakikat. dipisahkan. Oke, ketika Ya. Yesus yang hakikatnya manusia dan adalah hakikat Tuhan juga waktu masih bayi, apa yang dilakukan Yesus sebagai Tuhan pada waktu masih bayi? Ya kan di Alkitab nggak ada tertulis loh kak. Dia Oh, apa yang tidak ada dilakukan. tertulis. Kenapa tidak ada tertulis, Dek? Tadi padahal dia tuh Tuhan loh. Harusnya tertulis. Jangan Kehebatan maksud- Yesus pada waktu dia masih bayi menjadi Tuhan adalah pada waktu dia pipis, dia ngompol, dia bisa menggantikan pokoknya sendiri. Berarti bayi ajaib. Begitu deh. Kok nggak dijelaskan? Berarti
penceritaan tentang Nabi Tapi kalau- Isa lebih hebat tapi, jadinya Mas deh. Eka. Dengar. Karena di dalam Al-Quran Nabi Oke. Isa pada waktu mau menyelamatkan ibunya dari fitnahan kaum ibunya, mengatakan bahwa Bunda Maria, Siti Maryam itu seorang wanita penjono. Akhirnya Allah memberikan suatu mukjizat kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa pada waktu masih bayi bisa berbicara. Dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah Abdullah, hamba Allah. Aku diberikan kitab. Nah, lebih hebat lagi Nabi Isa. Masih bayi diberikan Allah mukjizat untuk bisa menyelamatkan ibunya, dia berbicara. Nah, Yesus yang sebagai Tuhan, pada waktu ibunya dikatakan sebagai wanita penjini oleh kaumnya, apa yang bisa dilakukan Yesus sebagai Tuhan pada waktu dia bayi? Ya, kan itu kan ditulis loh, Kak. Makanya saya Kalau nggak ada katakan. ditulis. Ya. Kalau nggak ada ditulis, kamu percaya nggak, Dek? Saya percaya karena dia waktu ditemunya kan kita Jadi, yang tidak tertulis, kamu percaya? tidak tafsir lebih, kita lihat aja juga kan dalam kemanusiaannya kan. Dia itu kan Tidak, saya tanya. Ketika yang tidak tertulis, kamu percaya. Yang tertulis, kamu percaya juga? apa? Yang tidak tertulis, kamu percaya? Ya kan di sini nggak ditulis ya saya. Nah, Percaya. Yesus yang tidak ada tertulis, Yesus mengaku dirinya Tuhan, kenapa kamu menjadikan dia Tuhan? Ya, kan ada dikatakan dia Tuhan. Kok Di nggak mana? ada mengatakan? Coba di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Oh, Hmm. Mari kita minum dulu, Opung. Itu. Ya, ya itu. Bakalan nggak dapat itu. Kalau Yesus mengaku Tuhan bakalan nggak dapat. Ya nggak dapat. Enggak itu. Kira-kira gimana? Mau kita rubah lagi, revisi lagi Bible? nggak dapat. Siapa bilang nggak dapat? Ya, di mana? Coba Yohanes 10 ayat 30, Kak. Oke, Yohanes 10 nomor 30 bacakan. Ya, begini ya. Oke, saya dengarkan. Aku dan Bapa adalah satu. Oke, satu apa mereka? Ya, mereka itu satu hakikat. Oke, waktu Yesus mati, Bapak mati. Ya. Makanya itu ditafsirkan jangan secara apa loh, Kak. Oh, Itu jadi kan. oke, kalau saya tidak akan Kita- tafsirkan. Oke, mereka satu apa? Oke, mereka itu kan satu hakikat, bahwa mereka itu adalah Tuhan. Tadi mengenai Tritunggal, Yesus sudah saya jelaskan. Yesus hakikatnya Bahwa apa? Dia pribadi satu hakikat. Yesus Dia itu hakikatnya dia itu apa? dua hakikat. Nah, makanya saya katakan bahwa Yesus itu dua hakikat dan satu pribadi. Dia itu Tuhan dan dia itu manusia. Loh, dua hakikat, satu pribadi. Allah. Ya, jadi Jadi waktu Yesus menyusui dari ibunya masih bayi, Bapak juga ya dia itu manusia kan. Nah, Terus Bapaknya ngapain di dalam diri Yesus ketika Yesus menyusui? makanya itu jangan tafsirkan secara apa loh, Kak. Saya nggak tafsirkan, saya kan boleh bertanya. Katanya satu mereka, aku dan Bapak adalah satu. Iya kan? Iya kan? Nah, ketika Yesus menyusui dari ibunya, apa yang dilakukan Bapak di dalam diri Yesus? Yang maksud kesatuan itu, Kak, bahwa itu kesatuan esensial. Yang seperti apa esensialnya, Dek? Yaitu berbicara tentang hakikat ketuhanan. Iya, pada waktu Yesus hakikatnya sebagai manusia menyusui dari ibunya, apa yang dilakukan Bapak? Hakikatnya sebagai ilahi di dalam diri Yesus. Nggak ada. Diam aja menengok Yesus menyusui begini. Gimana nya? Ya, kan saya berkata tadi bahwa Kata apa, Dek? itu tidak bisa dipisahkan, bahwa Tuhan dengan itu Yesus itu dia bilang dua hakikat satu pribadi, bahwa dia itu Kalau Tuhan. tidak bisa dipisahkan, pada waktu Manusia. Yesus disalibkan, Bapak di Iya, mana? makanya itu bilang waktu dia itu dia manusia. Iya, waktu Dia itu disalibkan mengalami Bapak proses di yang mana? dialami oleh manusia. Itu Mereka dia tidak bisa, ngerti nggak kamu, Dek, yang nggak bisa dipisahkan? Pada waktu Yesus disalibkan, Bapak itu di mana? ya bukan Bapak loh, Kak. Aduh. Emang aduh. Ini maksudnya saya berkata, aku dan Bapak itu saat itu berbicara tentang kesatuan esensial loh, Kak, tentang Nah, memiliki enggak, sekarang gini. hakikat, bahwa hakikatnya bahwa Sekarang gini. Tuhan. Roh Tuhan, Bapak, ilah itu Kamu di dalam jangan diri apa Yesus. doa, kau jangan kau sama-samakan itu kau katakan bahwa Tuhan Bapak itu apa? Kau yang ngatakan tadi ya, ini kau ini lucu. Yang ini kan kenapa saya nih? menjelaskan bahwa itu yang maksudkan itu bukan berbicara tentang apa. Sekarang Yesus Bukan dengan Bapak. Kau esensial, dengarkan saya ya. dulu, biar pinter kau. Roh Tuhan ada di dalam diri Yesus atau tidak? Ya lo Tuhan memang ada dalamnya, tapi dia tidak bisa dilepaskan dari kemanusiaannya. Nah, tidak bisa dilepaskan kan, Dek? Nggak bisa kan? Bisa apa enggak? Ya dia tetap Tuhan dan manusia loh, Kak. Saya tidak tanya itu. Roh Tuhan yang ada di dalam diri Yesus bisa dipisahkan atau tidak? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Ketika Yesus mati, roh Tuhan di mana? Hah? Ketika Yesus mati, roh Tuhan di mana?
Ya itu kan makanya saya bilang dia itu menunjukkan Tuhan. Kau bilang nggak bisa dipisahkan tapi mati juga nya. Cumananya. Pokoknya itu kematiannya dalam kemanusiaan loh. Nah, itu matinya dalam kemanusiaan. Oke, dalam terus dia tuh bangkit. kemanusiaannya. Oke, Itu dalam menunjukkan Tuhan dia, kemanusiaan. karena dia tuh Oke, bangkit. oke. Ya, apa? Pertanyaan saya, ketika dia mati, roh Tuhannya kemana? Makanya itu kan keadaan tunda kerajaan maut itu menyatakan bahwa itu sudah selesai. Itu tanggung jawab Tuhan. Saya tidak Makanya tanya itu dia bilang, selesai. dia tuh bang, ya sudah selesai. Itu dia Saya menunjukkan tidak loh. tanya itu. Ketika dia metong di kayu salib, roh Tuhannya kemana, Dek? Karena nggak bisa dipisahkan katamu. Mereka nggak bisa dipisahkan nih. Ya kan? Matilah jasadnya. Rohnya kemana, Dek? Jawabnya gampang ya sebenarnya itu. Gak usah pakai akal, gitu. Ini hostnya entah kemana-mana ini. Nah, Dek, jawab dulu. Ya nggak apa. Roh, kan katanya roh Tuhan dengan Yesus tidak bisa dipisahkan. Dia dua hakikat, satu pribadi. Pribadi Iya, Yesus hakikat. ada dua hakikat. Hakikat Tuhan dengan hakikat manusia. Pada waktu Yesus dimotongkan di kayu salib, hakikat Tuhannya kemana, Dek? Yang tidak bisa dipisahkan. Jangan pisahkan aku. Jangan pisahkan aku dan dia. Tuhan tolonglah. Aku harus jadi satu. Gitu. Dek, ada telepon, Dek, dari Bom-Bom. Halo, Bang. Apa, Bang? Itulah, Bom. Tadi aku bilang aku dan Bapak ada satu. Kok kan bilang katanya nggak bisa dipisahkan. Jadi pusing aku. Waktu dia matang di kayu salib, kira-kira roh Tuhan ini kemana jadinya? Nggak Oke, bisa oke. dijawab itu. Dengar ya. Oke. Oke. Nah, jadi waktu dia itu turun dalam kerajaan maut, itulah dia menunjukkan bahwa dia itu Tuhan dan dia itu bangkit loh, Kak. Dia itu bangkit. Jadi bisa juga mereka kan, Dek? Nah, jadi kan dia menjadi manusia, itu dalam kemanusiaannya itu ya, itu nggak bisa dipisahkan, tapi dia tetap turun dalam kerajaan maut, makanya dia itu bangkit. Dia menunjukkan Dia Tuhan. sekarang gini, Itu yang turun bisa dalam bangkit kerajaan kembali, maut, itu dia. yang turun dalam kerajaan maut, jasadnya atau rohnya? Ya, Katanya nggak bisa. Kau paham nggak artinya nggak bisa dipisahkan, Dek? Mereka Iya, dempet aja satu aja. Nah, ketika Yesus matang di kayu salib, kata kamu itu dia turun dalam kerajaan maut selama 3 hari. Nah, yang turun dalam kerajaan maut ini jasad manusianya atau ikut rohnya juga atau hanya rohnya juga? jadi Kak, di situ kan Yesus itu sebagai manusia disalibkan itu, dia itu dalam kemanusiaannya itu dia menyerahkan nyawanya, dia itu mati kan, terus dia itu Dia menunjukkan mati. Tuhan bahwa dia- Roh Tuhannya kemana, Dek, yang nggak bisa Dia dipisahkan bangkit ini? kan, itu kerajaan maut Roh dia. Tuhannya kemana? Itu kan mati kan. Roh Tuhannya Terus kemana? dia turun dalam kerajaan maut. Dia itu bangkit dan itu Yang menunjukkan dia bahwa turun dia dalam itu Tuhan. kerajaan maut itu rohnya apa jasadnya? Bam, Apa ya? Bam. Bam, gimana, Bam? Kau janganlah memutus anak yang kau ini kurang ajar, perut kau mau kukempeskan, Bom. Tak elok kali kau, Bom. Macet. Ya, kau kirimkan yang agak apa sedikit, yang agak lebih apa? Kan saya kan penyesat, ya. Oke, nah udah aku telepon si Bom deh, kurang ajar. Kalau Ustaz Yusuf tadi itu, nanya Google. Kalau enggak diskusi dulu. Ada temannya samping diskusi dulu. Gitu dia. Kalau Pak Oke, Yusuf. makasih ya. Aku turun dulu Kak ya. Makasih atas diskusinya. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Dek, jangan tinggalkan aku, Dek. Ini saya sudah jelaskan tadi ya. Lah, Dek. Bahwa Tuhan itu memiliki 2 hakikat ya. Makasih ya. Makasih Bang ya. Bang Fadil. Kapan-kapan jumpa lagi Bang. Oh, makasih. Makasih atas. Bisa Aku saya telepon ambil sebentar ya. Sebentar. satu data dulu boleh sebelum turun? Satu data dulu boleh? Coba. Ya, betul. Giovanni, Turun, Bom. sabar dulu itu. Sabar dulu katanya, sabar. Ada satu dalil coba dibuka 1 Timotius 6 nomor 16 dibacakan, brother. Coba bacakan dulu, brother. 1 Kapan-kapan Timotius aku mau pikir Bang. satu aja dibacain. Apa itu? Terus direnungkan. Atau aku yang bacain. Nanti kau buka Roma 1 nomor 23. Aku bacain 1 Timotius 6:16. Kau buka Roma 1 nomor 23. Gimana? Kapan-kapan. Kamu buka Roma 1 nomor 23, saya bacakan 1 Timotius 6:16. Gimana? Oke. Setuju? Oke. Di dalam 1 Timotius 6:16, kau buka di Roma 1 nomor 23. 1 Timotius 6:16. Dialah satu-satunya yang tidak mati, tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang dan tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia.
dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Segalanya lah, baginya lah, hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Bisa nggak Yesus didudukan di situ, Bang Giovanni? 1 Timotius 6:16, apakah Yesus bisa didudukan di situ? Silakan, Bang Giovanni. 1 Timotius ya Bang ya. 1 Timotius 6:16, dialah satu-satunya yang tidak mati atau tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang dan terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, memang manusia tidak dapat melihat dia. Segalanya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Itu siapa tuh yang dimaksud 1 Timotius 6:16? Bisa nggak kita dudukan Yesus di situ? Kalau Yesus bisa duduk di situ, mungkin saya murtad hari ini. Silakan. Boleh Bang ya. Silakan. Satu Timotius 1 ayat 16 kan Bang? 1 Timotius 6 nomor 16. Oh 6. Oke. Dia adalah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dan terang, yang tak terhampiri seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia, baginya lah kehormatan kuasa yang kekal. Jadi pertanyaannya, apakah bisa Yesus didudukkan di situ? Di ayat itu. Bisa nggak Yesus duduk di situ? Coba. Oke. Dialah satu-satunya yang tidak mati atau tidak takluk kepada maut. Kalau kita kaji per paragraf, Yesus mati. Layak nggak duduk di situ Yesus? Yesus ini sudah mati, sudah takluk dengan maut. Mati itu definisinya takluk kepada maut. Gagal, paragraf pertama. Paragraf kedua, yang dimaksud di 1 Timotius 6:16 itu, dia tidak terhampiri. Kutanya dulu samamu, Yesus terhampiri nggak? Terhampiri, murid-muridnya jumpa dengan dia, diajarin sama Yesus, ajaran Taurat, diajarin sama murid-muridnya, terhampiri. Tak seorang pun bisa melihat dia. Bisa nggak masukkan Yesus di situ? Sementara Yesus kelihatan pada abad dia ada di masa murid-muridnya, dia mengajar para murid-muridnya. Pertanyaan saya, bisa nggak Yesus duduk di situ? Itu kan Bang Itu penjelasan 1 Timotius tentang Tuhan. Tuhan itu kayak gitu dia. Tuhan itu nggak terhampiri, nggak kelihatan, nggak mati, kekal. Bisa nggak Yesus duduk di situ? Nggak bisa kan? Jujur aja lah. Itu kan Nggak bisa, perbedaan ya? antara itu kan berkonteks tentang Bapa kan. Oke, Itu tentang berarti bukan Yesus yang dimaksud ya Bapak ya? Jadi Pak, ya Yesus itu kan Yesus nggak bisa duduk di tadi situ, kan kan? sudah katakan Bang bahwa Yesus itu tidak bisa dilepaskan dua hakikat, yaitu manusia dan Nah, Tuhan. itu menurut dogma atau doktrin teman-teman Kristen. Itu doktrin teman-teman Kristen. Tapi di dalam 1 Timotius 6:16 itu antara langit dan bumi itu perbandingan Yesus dengan Tuhan yang benar itu. Di dalam 1 Timotius 6:16. Makanya Yesus bilang di Yohanes 17:3, hidup yang kekal itu kau mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, yang ada di 1 Timotius 6:16. The only true God, satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa dia? Bapa. Bapa siapa? Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25. Lalu terakhir, sebelum Bang Giovanni turun, di dalam Roma 1 nomor 23, ini yang berbahaya untuk keimanan teman-teman Kristen. Silakan dibuka, dibaca. Ini yang berbahaya. Perikopnya itu hukuman Elohim terhadap kefasikan dan kelaliman atau kezaliman manusia. Elohim itu menghukum kalian. Kenapa dihukum sama Elohim? Baca Roma 1 nomor 23. Silakan dibacakan sama teman-teman. Itu dalil penutup, silakan dibacakan dulu, saudara. Oke, saya baca ya. Mereka menyembah dan memuliakan makhluk daripada yang Maha Kuasa, yang ada Allah, yaitu makhluk yang serupa dengan rupa manusia, burung, binatang, bata, dan ikan. Ya kan itu kan? Udah. Ya. Jadi perikopnya, Elohim itu menghukum orang-orang yang fasik, yang lalim atau yang zalim. Kenapa dihukum sama Elohim? Karena mereka menggantikan kemuliaan Elohim yang tidak fana dengan gambaran yang mirip manusia yang fana. Berkaki 4, hewan-hewan, binatang, burung-burung, binatang-binatang yang menjalar, itu digantikan. Siapa yang gantikan itu? Manusia yang melakukan penyembahan terhadap sapi, monyet, manusia, patung, dan sebagainya. Masuk nggak Kristen itu? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, diam dulu Bang. Waalaikumsalam. Siapa yang dimaksud di situ Bang? Masuk nggak kategori teman-teman Kristen? Silakan Bang Giovanni.
Mereka menggantikan kemuliaan Elohim. Elohim itu diganti. Masuklah manusia ini jadi Tuhan. Siapa yang buat seperti itu? Orang India yang menyembah Sai Baba, yang menuhankan Sai Baba. Tahu kan Sai Baba yang sudah meninggal itu? Itu dituhankan sama orang-orang India. Ya. Sapi, hewan berkaki 4. Pertanyaan saya, Kristen masuk nggak di sini menggantikan kemuliaan Elohim dengan manusia yang fana? Kita tahu Yesus ini manusia lahir. Silakan direnungkan Bang Giovanni, kalau mau turun silakan turun. Iya. Tapi kan itu kan beda kan. Itu kan tentang mengingatkan kepada jemaat yang di Roma kan. Nah, kan saya sudah bilang tadi bahwa Yesus itu tidak bisa dilepaskan dari ketuhanannya. Dia itu punya dua hakikat dan satu pribadi. Terima kasih Bang ya atas diskusinya. Oke, Saya silakan, Bang. ucapan terima kasih deh sama Ibu Gembala. Oh, makasih ya Kak Nora dari Tongan. Ya, Ibu Gembala bilang. Gembala. Kalau nggak mau aku. Kan kau. Loh, saya memang Ibu Gembala. Iya ya, masa sih? Iya, saya Ibu Gembala. Saya kemarin dinobatkan sebagai Ibu Gembala. Ya mana coba. Iya ya. Halo Kak Nora. Halo Tasya It. Tung